Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini di depan kita adalah Mitsubishi Xpander Ultimate. Mitsubishi Xpander yang varian paling mewah di kelasnya. Dan mobil ini adalah mobil yang diserah terimakan di tahun 2019. So, praktis pemakaiannya itu kurang lebih di angka 2 tahun. Nah, kita nggak nge-review mobil ini untuk dijual, tapi kita mau menunjukkan bahwa seberapa proper sih Mitsubishi Xpander, atau bagaimana sih Mitsubishi Xpander setelah pemakaiannya 2 tahun oleh si ownersnya. Nah, suatu hal untuk menambah informasi bahwa mobil ini adalah mobil yang dipakai kurang lebih ya 2 tahun, dan itu pemakaiannya cukup rutin ya. Jadi durabilitasnya cukup cukup rutin dipakai untuk di jalanan. Nah, sekarang yang akan kita tunjukkan kepada kalian semua adalah bagaimana kondisinya setelah dipakai 2 tahun. Kita mulai dari sisi eksterior. Nah, kita akan lebih banyak fokus pada sisi eksterior yang kira-kira memungkinkan untuk lebih cepat terjadi impact atau lebih cepat terjadi kerusakan, baik itu baret maupun kerusakan yang lebih parah dari itu. Kita mulai dari sudut cornering yang ada pada bagian depan sebelah kanan. Nah, sebenarnya yang paling jauh dijangkau oleh driver yang ada di sebelah kiri nanti kita tunjukkan juga. Nah, untuk di bagian depan sebelah kanan, kita nggak ngelihat ada benturan pada bagian mobil ini, termasuk pada bagian bawah ya. Jadi bagian bawah masih cukup aman ya. Kalau misalkan di sini, ini ada sedikit garisnya. Ya, menurut saya ini hal-hal wajar ya. Biasanya kalau misalkan di bawah sini nggak kelihatan membentur ranting atau apa gitu. Ini hal yang biasa sih. Dan untuk lampunya, dia karena serial atau generasi pertama belum facelift, jadi lampunya masih menggunakan bohlam di sini pada lini yang Ultimate ya. Kalau yang sekarang kan udah pakai facelift. Nah, selanjutnya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita di sebelah kiri, ini adalah sudut yang paling jauh yang dijangkau oleh driver, dan kita nggak ngelihat malah di sini ada baret atau benturan yang terjadi pada sisi sebelah kiri mobilnya. Nah, so far untuk bagian depan mobil ini masih aman dan masih jauh dari kondisi rusak atau kondisi terjadi permasalahan. Nah, front undergarnish kalau kita lihat nih, front undergarnishnya juga belum ada masalah, kondisinya masih baik semua. Untuk bagian depan, lalu kemudian untuk fog lampnya dudukannya masih oke semua nih, kiri dan kanan. Kalau soal kayak kotor-kotor kayak gitu ya itu wajar sih ya, namanya mobil apalagi sisi eksterior pasti agak kotor gitulah. Nah, untuk grillnya semuanya masih terpasang dengan rapi. Satu hal bahwa mobil ini suspensinya empuk, jadi untuk bagian part-partsnya itu nggak gampang oblak atau kayak gimana ya. Jadi harusnya sih tetap lebih rigid karena getaran mobil nggak terlalu terasa di mobil ini. Nah, untuk bagian spion sisi terluarnya juga belum ada benturan pada sisi ini, so penggunaannya masih cukup aman. Nah, handle pintu adalah bagian yang paling sering diakses oleh siapapun yang menggunakan mobil ini, apalagi untuk sisi driver. Nah, biasanya orang narik pintu tuh langsung ditarik dari sini. Sebenarnya ini agak keliru ya kalau kita main langsung tarik kayak gitu. Harusnya sih kayak gini. Ini dipencet lalu ditarik dari sini. Ini fungsinya untuk apa? Karena kalau misalkan kondisi mobil lagi kekunci, kita main tarik aja, ini akan membuat si handle-nya gampang rusak. Itu sekedar saran ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tombol lock unlock yang ada di luar nih. Nah, seperti itu, handle pintunya masih oke juga. Lalu kemudian untuk sisi sebelah kanannya masih oke sebenarnya secara keseluruhan. Untuk yang baris kedua juga handle pintunya masih oke.
Lalu kemudian overall untuk sisi sebelah kanan, mobil ini masih belum ada PR dan kondisinya masih sangat prima. Nah, 2 tahun pemakaian masih semulus ini menurut saya ya tergantung penggunanya juga sih. Karena kalau penggunaannya tidak dengan hati-hati, maka kemungkinan mobilnya untuk terjadi benturan atau tabrakan atau apapun itu pasti akan terjadi. Nah, untuk sisi belakang, untuk lampunya nih masih orisinil semua, belum ada yang rusak atau baret atau parah di situ, apalagi parah maksudnya. Dan untuk di bagian atasnya spoilernya masih oke, high mount stop lamp juga, karena ini adalah akses yang jarang sebenarnya terjadi benturan karena posisinya agak tinggi. Lalu kemudian untuk di bagian bawah nih, rear under garnish kondisinya masih oke juga. Lalu kemudian fog lamp, sudut cornering bagian belakangnya itu kondisinya masih oke juga. Emblem Ultimate masih ada terpasang kokoh di situ, dan untuk bannya masih sangat bagus. 2 tahun dipakai masih segini, it's okay. Lalu kemudian untuk velgnya udah pakai velg yang two tone perpaduan silver dengan warna hitam. Nah, selanjutnya untuk bagian emblem Mitsubishi-nya juga masih oke. Yang ini coba kita lihat untuk spoiler wipernya ini masih oke juga, masih belum belum rusak ya. Lalu kemudian untuk lampu belakang sebelah kiri sama kondisi masih oke juga. Nah, emblem expander juga sama, masih oke juga. Lalu kemudian bagian cornering bawah sebelah kiri ini masih belum ada kerusakan. Dan kalau kita lihat nih garis presisi untuk sambungan partsnya dia masih belum renggang ya, jadi masih rapi kelihatannya. Nah, di sini ada sedikit garis baret ya. Tapi ini sebenarnya kalau bisa dipasangin itu dikasih semacam pembersih, ini bisa hilang kok, karena bukan bagian bodi mobil yang kegores, tapi sisa goresannya jadi kayak tinta nih yang garis ke belakang, itu bisa dilepas. Nah, untuk sisi sebelah kiri, overall bagian mobil sebelah kiri ini juga kondisinya masih oke semua. So penggunaannya cukup cukup terawat juga. Handle pintunya nih masih kokoh, yang di bagian depan juga masih kokoh ya handle pintunya nih. Dan di sini ada tombol juga untuk lock unlock. Dan ini adalah spion yang jangkauannya paling jauh di sebelah kiri, belum ada benturan baret pada sisi ini, so masih sangat baik pula. Dan ini masih rapi semua pemasangannya sampai ke bawah. Bannya masih kelihatan seperti baru ya, lumayan ya, pemakaian 2 tahun. Dan di sini ada emblem Rauma Plus. Ini adalah air minum yang sangat recommended, merek air minum yang sangat recommended buat kalian, khususnya yang ada di Makassar di Indonesia Timur. Nanti bakal kita tunjukin gimana sih bentuk air minumnya. Dan ya, ini adalah air minum kesehatan yang tentu akan menunjang fisik yang sehat dan kuat dari kita semua. Nah, di bawah ada side skirtnya, itu masih kepasang dengan rapi pula. Semuanya nggak ada masalah dan semuanya kondisinya masih oke dan masih baik. Nah, untuk kaca-kacanya semuanya masih bagus, belum ada kerusakan-kerusakan pula, termasuk garis jendela yang warna chrome yang ada di bawah nih, yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk handle pintunya untuk bagian door trimnya yang ada di sebelah kiri ini masih rapi semua. Nah, sandaran tangan biasanya ditaruh di sini sandaran tangan, dan ini masih utuh, masih rapi, masih kelihatan bagus. Untuk joknya biasanya di sisi ini yang biasanya gampang untuk baret atau sobek bagian sini, tapi ini masih oke dengan stitching aslinya. Tapi ini cover ya, ini coveran dalamnya fabric materialnya, tapi ini kulitnya cukup oke juga dengan emblem expander. Nah, nih penggunaan 2 tahun masih seperti ini. Nah, kayak gini nih, semuanya masih rapi. Nih kalau kita lihat masih oke. Nah, ini karpetnya tambahan oleh si ownernya. Lalu kemudian sekarang kita ke baris kedua. Untuk baris kedua, ini kalau kita lihat door trimnya semua masih oke. Dan ini bukaan pintunya cukup lebar ya,
Jadi si expander ini bukan pintunya cukup lebar, jadi memudahkan kita untuk naik dan turun ke atas mobilnya kayak ini. Nah, untuk one touch tumble si joknya ini masih berfungsi juga. Gak mungkin cepat rusak lah yang itu ya, karena ya dibuat lebih rigid. Dan untuk cover-covernya semuanya masih orisinil. Ini masih orisinil semua. Sampai ke bagian belakang. Suatu hal yang istimewa dari LMPV, the king of LMPV adalah adanya si armrest yang ada di tengah ini. Cuman karena saya satu tangan handheld ya, jadi susah untuk membukanya. Nah, yang sebelah sini kondisinya masih oke juga, nggak ada masalah. Nah, sekarang, oh ya, sebelum kita buka untuk sisi bagasi, ini adalah Rauma Plus. Jadi di sini tagline-nya sayangi keluarga dengan yang baik, Rauma Plus. Jadi ini adalah air minum yang pH 8+ ya. Di sini tulisnya pH 8+. Di beberapa video ulasannya tuh pH 9 malah, tapi di sini 8+, ya range-nya antara 8 dan 9 lah. Lalu kemudian hygiene alkaline water ya, water alkaline yang memang itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita untuk, apalagi untuk kayak misalkan saya yang sering keluar aktivitas fisik, memang selama ini sangat cocok untuk mengkonsumsi air minum daripada si Rauma Plus ini. Nah, untuk media sosialnya bisa di follow, Facebooknya Rauma Plus, lalu kemudian Instagram Rauma Plus Official, lalu kemudian ada YouTube pula. Jangan lupa untuk di subscribe, Instagramnya jangan lupa untuk di follow, subscribe ke Rauma Plus Official. Nah, di sini kalian bakal ngelihat ulasan-ulasan tentang si Rauma Plus ini, manfaatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan kalian bisa bahkan untuk mendapatkan air minumnya seperti apa. Ada websitenya pula, rauma.com. Nah, untuk area bagasi, kita udah tahu bahwa si expander ini memiliki area bagasi memiliki ruang penyimpanan yang cukup luas dan praktis, ada di mana-mana buat cup holder, buat naruh barang dan seterusnya. Dan memang kalau kita lihat di sini, si air minum Rauma Plus ini ada banyak yang bisa disusun dan ditaruh di sini kalau misalkan lagi pengantaran. Nah, air minumnya seperti apa? Seperti ini Rauma Plusnya. Dia kemasannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, Rauma Plus ini itu diproses dengan teknologi modern ya. Lalu kemudian kandungannya ada hidrogen aktif, ion negatif, lalu kemudian heksagonal, TDS rendah, oksigen, antioksidan, microwater. Jadi ini adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam air ini yang tentunya akan mendukung kesehatan kita untuk terus bugar dan aktif dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, ini diproduksi oleh mana nih produsennya? PT Anugrah bersama Perkasa. Ini nggak terlalu kelihatan di sini tulisannya ya. Nah, itu, dan ini adalah produksi asli Indonesia. Nah, buat kalian yang menginginkan si Rauma Plus ini atau air minum alkali ini, bisa menghubungi media sosialnya seperti yang kita sebutkan tadi, atau kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi video yang kita pasangkan di bawah, termasuk link media sosialnya kita tuliskan di deskripsi video ini buat memudahkan kalian untuk memfollow media sosial daripada si Rauma Plus. Nah, untuk area bagasi sekali lagi, ini semuanya masih oke. Seatbelt masih berfungsi dengan baik untuk sisi belakang, lalu kemudian toolkit di sini ini masih oke. Tempat penyimpanan cup holder, door pocket di situ. Bukan door pocket ya, cup holder dengan pocket untuk bagian samping. Nih, bisa naruh minuman situ. Lalu kemudian ada colokan pula di bagian atas sana. Itu ya, nggak kelihatan. Nah, sana. Itu ada power outlet di situ. Nah, itu untuk sisi bagasi. Baris kedua sebelah kanan nih sama, kondisinya masih sangat bagus. 2 tahun pemakaian kalian akan mendapatkan Mitsubishi Expander kalian harusnya masih seperti ini, belum ada kerusakan parah. Nah, sampai ke bagian sini, kalau soal agak kotor-kotor kayak gini, ini persoalan tinggal dibersihkan aja sih sebenarnya, tinggal dibersihkan. Nah, nih seperti ini. Ada yang bilang Expander kok warnanya terang di bagian dalam, mudah kotor.
justru karena dia warna terang, kita mudah untuk membersihkan si mobilnya. Jadi kita udah tahu bahwa posisi kotornya ada di mana. Ya kalau misalkan hitam kan kita nggak tahu di sini kotor apa enggak, ada kumannya apa enggak misalkan. Susah dibersihkannya. Kalau bersih kayak gini kan kelihatan ada kotor. Oh ya sudah, sini ada kotorannya, bersihkan. Oke, selesai. Jadi seperti itu ya. Nah, di atas ini ada pengaturan AC-nya juga karena mobil ini dual zone untuk pengaturan AC-nya, dan semuanya ini masih berfungsi. Blower AC-nya atau kisi-kisi AC-nya semua masih terpasang dengan rapih dan kokoh di situ. Nah, itu sekarang yang akan kita akses adalah sisi di mana mobil ini paling sering diakses oleh siapapun yang akan mengemudikan mobil ini, adalah sisi driver. Nah, untuk sisi drivernya kalau kita lihat nih, tombol-tombol semuanya masih oke. Ini masih oke semua nih. Lalu kemudian ini tombol lock unlock door-nya, lalu kemudian tombol lock unlock power window-nya. Aksen kayu pada bagian trip pintu ini masih oke semua, dan ini juga masih. Nah nih, ini adalah akses yang paling sering disentuh pastinya oleh si drivernya, dan ini masih terpasang dengan kokoh dan rapi juga. Lalu kemudian ada cup holder, ada door pocket. Lalu kemudian di sini untuk joknya ini sama, di sini masih rapi dan masih bersih pula, belum ada sobekan-sobekannya, kondisinya masih baik. Untuk nah nih high adjuster, masih berfungsi dengan baik ya. 2 tahun harusnya belum kenapa-kenapa ya, termasuk dengan si tuas reclining ini masih berfungsi dengan sangat baik pula. Nah, naik ke atas, ini adalah cruise control, salah satu fitur yang ada di Mitsubishi Expander yang memudahkan kalian untuk mengemudikan mobilnya, karena nggak perlu nginjek gas. Kalian akan melajukan mobil ini dengan sendirinya. Tinggal mainkan tuas di sini, tombol di sini ya. Naikkan kecepatan, turunkan kecepatan setelah mengaktifkan cruise controlnya. Untuk meng-off-kan tinggal cancel. Nah, bahkan untuk setirnya ini kulitnya masih, semuanya masih sangat baik posisinya. Audio switch, angkat dan tutup teleponnya ini masih oke pula, dan setirnya nih teleskopi bosku, dan ini masih normal semua fungsinya. Nah, kayak gitu. Tombol start dan stop engine buttonnya juga masih oke. Pengaturan spionnya di bawah sini ada sensor untuk fitur untuk mengaktifkan stability controlnya. Tuas rem tangan juga paling sering diakses, dan ini masih oke. Masih cukup banyak juga itunya, kampasnya ya. Termasuk tuas transmisi ini juga paling sering diakses, dan ini kondisinya masih oke pula. Nah, pengaturan AC pastinya ini masih baik semuanya setelah 2 tahun pemakaian. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, konsol tengah, ada cup holder lagi. Nah, alkaline water ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah minuman yang sering saya lihat juga iklannya, dan ternyata pada saat saya coba, bahwa ternyata memang enak air minumnya dan menyehatkan pastinya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita butuh air minum yang benar-benar mendukung kesehatan kita, mendukung kebutuhan cairan terhadap tubuh kita, karena seperti yang dijelaskan itu badan kita ini selebihnya atau hampir keseluruhan adalah cairan. Selebihnya kayak tulang dan lainnya itu ya, tapi memang porsinya lebih banyak cairan. Nah, itu yang bisa kita share kali ini tentang si Mitsubishi Expander ini, Expander Ultimate ini. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi buat kalian yang selama ini masih bertanya-tanya apakah saya ngambil Expander atau ngambil merek sebelah atau ngambil yang kayak gimana. Nah, 2 tahun pemakaian harusnya Expander kalian masih tetap seperti ini juga, dan kondisinya masih tetap sebaik ini, sehingga pun kalau misalkan kalian mau terus pakai, kondisinya masih tetap nyaman, masih tetap baik. Tadi saya udah ngetes juga pakainya ke tempat ini ya, pada saat saya bawa dari kantor ke lokasi ini, tempat kita ngambil gambar sekarang. Kondisi suspensinya tuh masih oke semua. Banyak yang bilang bahwa suspensi si Expander tuh, bukan suspensinya, shocknya itu gampang kalah. Itu tergantung gimana pakainya, karena mobil ini didesain nyaman untuk sisi suspensinya. Maka kalau kalian pakainya kasar, ya tentu si suspensinya akan cepat kalah. Kalau kalian mau yang suspensinya awet, pakai yang kayak ginian. Kita bakal nge-review juga yang ini, termasuk yang ada di sana juga.
Nah, itu sharing update kita kali ini tentang si Mitsubishi Expander setelah 2 tahun pemakaian. Ternyata kondisinya masih seperti ini dan ternyata kondisinya masih sebaik ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.